Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Galus Karinanti dalam Kulhum Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Pemirsa, kalau kita melihat fenomena di masyarakat kali ini mengenai KDRT ini semakin marak diperbincangkan dan mungkin juga sering kita lihat di media sosial dan juga mungkin di pemberitaan dan sebagainya. Dan untuk melihat sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah dalam penyelesaian KDRT ini, telah bersama saya narasumber yang mungkin bisa dibilang handal di bidangnya seperti itu ya. Nanti kita akan bertanya-tanya mengenai peran pemerintah dan juga sebenarnya apa sih penyebab KDRT dan apa itu KDRT. Dan telah bersama kami Pak Sirajul Munir SHMH selaku dosen hukum Fakultas Syariah IAIN Kudus seperti itu. Dan pemirsa, untuk Anda yang akan bertanya-tanya mengenai KDRT dan apa itu KDRT, mungkin seputar KDRT, bisa Anda tanyakan di question box yang sekarang juga kami telah membukanya di Instagram @lingkartv. Mungkin Anda bisa mengunjungi Instagram kami lalu memberikan pertanyaan di Instagram kami seperti itu. Pak Sirajul Munir, apa kabar Bapak? Kabar Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kalau kita melihat fenomena kali ini tuh marak sekali diperbincangkan mengenai KDRT. Sebenarnya apa ini Pak KDRT menurut Pak Sirajul sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak dan pemirsa Lingkar TV. Sebenarnya KDRT itu termasuk suatu tindak pidana atau ya bahasa yang familiar kita dengar, suatu bentuk kejahatan yang ruang lingkupnya itu di lingkungan keluarga. Ya, termasuk anak, suami, istri, bahkan asisten rumah tangga itu juga menjadi bagian dari yang diatur di dalam KDRT. Nah, negara itu punya andil, punya peran untuk mencegah atau bahkan menindak terhadap pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Yang dikategorikan sebagai KDRT ini sendiri sebenarnya seperti apa ini Pak? Kasusnya seperti apa? Ya, kalau misalnya kita bicara kasus, ya mungkin di beberapa kesempatan media itu kan sering meliput misalnya artis, kekerasan yang diterima artis seperti itu. Kemarin sempat muncul kasus penganiayaan terhadap suaminya atau bahkan terhadap istrinya. Biasanya kekerasan ini bentuk ketidakmampuan, ya, kontrol terhadap diri orang yang ada dalam lingkungan keluarga, baik dari suami terhadap istri atau bahkan dari orang tua terhadap anak. Nah, tindakan seperti itu tuh kemudian menyebabkan suatu tindak pidana atau kejahatan yang berdampak pada keluarga seperti itu. Oke, baik. Berarti memang permasalahannya itu tidak hanya di suami istri, tapi juga yang berada di rumah seperti itu. Seperti mungkin ada pembantu seperti itu mungkin masuk di KDRT. Termasuk ruang lingkupnya adalah orang yang berada dalam lingkungan keluarga. Karena kan yang diatur dalam KDRT itu maknanya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangga itu yang diatur di dalam kekerasan dalam rumah tangga. Artinya skupnya memang kecil seperti itu. Tidak seperti tindak pidana yang sifatnya luas dan publik seperti itu. Kalau kita membahas mengenai aturannya, sebenarnya kalau boleh saya tahu ini aturannya sebenarnya seperti apa sih Pak dosen? Seperti ini. Negara itu kan sebenarnya punya kewajiban, ya, dalam konstitusi sudah diberikan amanah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk dalam skop kecil misalnya kita anggap dalam ruang lingkup rumah tangga. Ya, aturannya jelas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, nomenklaturnya itu penghapusan, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi negara itu berusaha untuk menghapus, ya, bahkan negara juga punya peran untuk mencegah. Dalam undang-undang itu tidak sekedar tindak pidana setelah kejadian baru disanksi, tetapi ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah supaya ada antisipasi, bentuk preventif supaya tidak terjadi tindak kekerasan. Kalau misalnya sudah terjadi bagaimana? Maka kemudian ada tindakan hukum yang bisa dilakukan. Bisa melapor, ya, misalnya dilaporkan ke polisi. Bahkan sanksi pidananya itu bisa mencapai 15 tahun. Seperti itu. Ya, walaupun masyarakat kita mungkin tidak banyak yang kemudian menyampaikan atau melaporkan. Mereka lebih memendam masalah rumah tangganya, padahal itu suatu bentuk kejahatan dan bisa berulang. Kalau berulang bisa lebih parah daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Oke.
Sebelum kita membahas mengenai mungkin upaya penyelesaian dan juga bagaimana peran pemerintah, mungkin di sini faktor KDRT yang biasanya terjadi nih, kalau misal dilihat dari beberapa kasus yang sudah terjadi mungkin di Indonesia sendiri, seperti apa nih Pak Dosen? Sebenarnya ada ya beberapa hal yang kemudian kalau kita bicara kasus, kalau kita bicara kasus per kasus, kemarin kan ada kasus artis yang kemudian melaporkan suaminya KDRT katanya seperti itu. Nah itu kan diawali dari keinginan suami yang sebenarnya ada kewajiban ya, dari pasangan itu yang kemudian tidak tersampaikan. Nah seharusnya dalam seperti itu, dalam rumah tangga ada pola komunikasi yang baik yang ingin dicapai dalam untuk mencapai harmonisasi keluarga itu. Tetapi kadang komunikasi yang tidak baik seperti itu direspon dengan sikap yang berlebih. Nah respon ini kemudian tidak jarang menimbulkan sesuatu yang sifatnya mengarah kepada misalnya kekerasan fisik, ya penganiayaan atau kekerasan psikis sampai mengumpat, marah-marah seperti itu, atau bahkan kekerasan seksual, pemaksaan. Walaupun sebenarnya itu kan merupakan hak dan kewajiban, tetapi komunikasinya perlu supaya tidak ada paksaan di situ. Ada bahkan penelantaran nafkah misalnya. Beberapa orang merasa bahwa meninggalkan keluarga tidak menafkahi seperti itu. Padahal dalam keluarga itu kan sudah punya kewajiban masing-masing, suami menafkahi ya seperti itu. Berarti tidak lepas dari faktor ekonomi seperti Ya, itu. termasuk juga di dalamnya. Faktor ekonomi. Dan mungkin kalau bisa dibilang miskomunikasi juga menjadi bagian penting dalam KDRT ini sendiri. Biasanya kalau melihat kasus yang sedemikian rupa, ini kalau melihat kasus KDRT ini di lingkup keluarga sendiri ini seperti apa ini, Pak Dosen? Biasanya ya itu tadi soal komunikasi, dan kemudian kalau misalnya orang tua terhadap anak, misalnya anaknya karena nakal, ya kemudian direspon dengan sesuatu yang kurang baik, ya sampai misalnya mencubit, menjewer, tetapi dengan pola-pola yang kurang baik. Harusnya kan ada pola asuh yang kemudian untuk mengontrol anak misalnya nakal, atau misalnya komunikasi suami dan istri yang kurang baik, misalnya tadi soal nafkahnya kurang dan lain sebagainya. Ini kan perlu dikomunikasikan, jangan sampai kemudian mengarah pada perbuatan tindak pidana. Yang lebih parah biasanya perceraian itu mayoritas dan rata-rata diangkat dari KDRT, baik itu soal kekerasan fisik, psikis, bahkan ya ada yang merasa nafkahnya kurang. Ya, di era pandemi kemarin itu misalnya Mbak, itu rata-rata pengajuan perceraian itu ya salah satunya misalnya nafkahnya kurang, atau kemudian di dalam komunikasi itu menyebabkan pertengkaran. Nah itu juga pertengkaran itu bagian dari kekerasan psikis dalam KDRT seperti itu. Ini mungkin bisa dibilang ada faktor umur nggak ini Pak Dosen dari kekerasan dalam rumah tangga ini? Ya sebenarnya umur juga tidak mempengaruhi secara signifikan ya. Karena dalam beberapa kasus misalnya orang yang sudah cukup berumur, sudah dewasa misalnya, mereka juga tidak lepas dalam hal itu. Karena misalnya di awal pernikahan ya komunikasinya cukup baik, tapi ada sesuatu di tengah-tengah situasi rumah tangga yang kemudian terbawa. Nah kemudian situasi yang meledak itu ya saya bahasakan seperti itu, kemudian menimbulkan suatu tindakan yang berlebih. Nah, tindakan berlebih ini ya tidak memandang umur. Kadang yang baru nikah beberapa bulan kemudian bisa terjadi. Seperti itu ya. Bahkan belum berumah tangga misalnya, masih pacaran misalnya, itu kan tidak jarang memunculkan ya, tindakan kekerasan seperti itu. Artinya memang umur juga tidak bisa menjamin itu KDRT-nya tidak terjamin karena umur gitu. Dan lagi-lagi soal respon dan juga komunikasi kepada pasangan. Ada tidak sebenarnya proses pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi ini? Mungkin dari pasangan sendiri atau mungkin dari lingkungan di sekitar rumah tangga tersebut? Iya, karena kalau bicara soal keluarga, soal bicara tentang upaya menuju sakinah mawaddah warahmah, itu tidak jarang adalah konflik lah, konflik-konflik minim, tetapi setidaknya hal itu perlu dibicarakan, dikomunikasikan. Kita kembalikan tujuan menikah itu apa. Nah kemudian ketika misalnya ada konflik ya silahkan kemudian konflik itu di-manage dengan baik. Atau misalnya suami istri komunikasinya kurang baik, silahkan dihadapkan pada pihak keluarga atau mertua saling membicarakan. Atau tidak jarang juga melibatkan tokoh masyarakat untuk mendamaikan. Nah ini bentuk preventif Mbak, jangan sampai kemudian masalah dipendam, memuncak di lingkungan itu, anak kemudian menjadi terdampak, atau bahkan kemudian sampai kepada kekerasan fisik yang terjadi. Ini berakibat fatal pada hubungan keluarga seperti itu. Artinya memang selain faktor keluarga juga
bisa meminta bantuan kepada tokoh masyarakat. Penangkapan saya kalau misal berumah tangga itu jangan sampai permasalahannya diketahui oleh masyarakat luas atau mungkin di luar keluarga lah. Itu seperti apa ini kalau dari Pak dosen sendiri? Nah, tetapi walaupun permasalahan keluarga itu tidak sampai terpublish ya atau tidak banyak orang tahu, tetapi hal ini perlu dipahami terutama untuk masyarakat luas atau pemirsa Lingkar TV juga harus mengetahui ketika sudah terjadi kekerasan misalnya. Jadi jangan sungkan untuk kemudian melaporkan. Khawatirnya itu akan terus terjadi kekerasan lanjutan. Kontinu, karena ini berbahaya ketika misalnya, mohon maaf, pihak suami atau pihak suami kemudian melakukan kekerasan terhadap istri. Ketika terjadi pembiaran, khawatirnya tindakan-tindakan seperti itu akan berlanjut dengan alasan bahwa udah ini urusan masalah keluarga, tidak perlu dibawa keluar. Masalahnya bukan soal urusan keluarga atau tidak, masalah keluarga tuntas atau tidak, seperti itu. Jangan sampai hal tersebut terulang kembali, malah lebih parah lagi seperti itu ya. Artinya memang mediasi perlu, nggak hanya di lingkup keluarga, tapi juga mungkin tokoh di luar keluarga, tokoh masyarakat seperti itu nih Pak dosen ya. Oke, setelah ini kami juga masih akan membahas mengenai mungkin peran pemerintah, karena kita tadi belum sempat membahasnya, tapi terlebih dahulu kita akan jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Bisa kembali lagi dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, bikin masyarakat melek hukum.
kalau sebelumnya kita membahas mengenai apa itu KDRT, kemudian faktornya apa saja. Nah, kali ini kami masih akan melanjutkannya dengan Pak Sirajul. Pak, ini kalau tadi kita sempat membahas mengenai KDRT, faktor-faktornya, kita ke peran pemerintahnya, baik dalam mungkin pencegahan dan juga mungkin dalam penyelesaiannya ini seperti apa. Kita mulai dari mungkin pencegahan dulu, dari KDRT, dari peran pemerintah, itu seperti apa dari pandangan Pak Sirajul sendiri? Ya. Baik, terima kasih pemirsa Lingkar TV, bahwa KDRT itu sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah itu punya tanggung jawab untuk kemudian mencegah segala jenis tindak kejahatan, termasuk ya kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada upaya preventif pencegahan ini. Salah satunya misalnya dibuat aturan hukum. Aturan hukum dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga itu sanksinya lebih berat daripada aturan hukum yang umum atau yang biasa dilakukan oleh publik begitu. Karena ini seharusnya rumah tangga itu kan menjadi tempat paling aman. Tetapi kemudian ketika terjadi tindak kejahatan, ini kan berarti mengingkari tempat itu, mengingkari keadaan yang seharusnya menjadi paling aman, kenapa justru menjadi tidak aman dan berbahaya. Nah, kemudian bentuk lain misalnya ada edukasi, ya, ada Pemda juga, terus kemudian ada Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan edukasi supaya di lingkungan keluarga itu tetap harmonis. Bahkan ketika sebelum nikah ada bimbingan pranikah misalnya, itu juga diedukasi supaya komunikasi dalam pernikahan tidak sampai cerai misalnya, atau bahkan tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Kalau upaya yang represif misalnya, kalau sampai kejadian gimana? Ya seperti yang disampaikan tadi, ada sanksi hukum yang sangat berat yang kemudian siap diterapkan kepada pelaku yang seharusnya memberikan rasa aman di lingkungan rumah tangga, kenapa justru memberikan sesuatu efek yang tidak nyaman seperti itu, atau melakukan tindakan kejahatan. Rasa tidak aman seperti itu. Rasa tidak aman. Oke. Kemudian untuk sebenarnya penyelesaian tadi, kalau ini kan pencegahan, terus kemudian dari penyelesaian dari pemerintah sendiri, ada faktornya nggak? Ada peran pemerintah nggak di sini, Pak? Ya, kalau pemerintah sendiri ya, kalau kita bicara hukum misalnya, ya, peran pemerintah dalam konteks hukum ya, pemerintah bersama DPR misalnya sudah merumuskan ya peraturan hukum, ya misalnya Undang-Undang 23 tahun 2004 itu kan sebenarnya bagian dari peran pemerintah menciptakan sistem hukum, ya, karena kalau kita bicara sistem hukum itu kan ada 3. Yang pertama ada produk hukumnya, dibuat dulu aturan hukumnya untuk melindungi keluarga itu dari tindak kekerasan. Terus kemudian di sisi lain masyarakat juga diedukasi, karena dalam sistem hukum itu harus didukung oleh budaya hukum masyarakat. Jadi masyarakat harus diedukasi, jangan sampai di lingkungan keluarga laki-laki merasa lebih baik dari perempuan sehingga bisa melakukan segala sesuatu untuk meminta perempuan tunduk misalnya. Nah, selain itu ada strukturnya, bagaimana nanti ketika edukasi sudah, aturan hukum sudah, nah pada akhirnya ketika kejadian misalnya KDRT, maka sanksi hukum siap melakukan tindakan terakhir. Maka kemudian ketika kita tahu beberapa waktu lalu ada artis yang sempat melaporkan suaminya KDRT, tapi kemudian pelaporannya itu sempat dicabut. Ya semoga itu hanya sebatas shock terapi lah, supaya nanti kehidupannya lebih harmonis lagi, bahwa ketika kamu tidak melakukan tindakan yang lebih baik dari sebelumnya atau bahkan lebih parah, maka sanksi hukum siap menanti. Nah, itu adalah serangkaian sistem hukum yang diciptakan dalam hukum kita, seperti itu. Selain dari upaya pemerintah sendiri menciptakan hukum tadi, juga ada budaya dari masyarakat sendiri yang mungkin perlu dibangun seperti itu. Kalau melihat dari budaya masyarakat saat ini, seperti apa ini Pak? Mengenai sadar hukum atau mungkin sadar mengenai KDRT ini seperti apa dari pandangan Pak sendiri? Untuk kemudian mencegah dari dalam, artinya dari lingkungan keluarga, maka masyarakat atau keluarga itu sendiri harus diedukasi. Misalnya ketika mendidik anak, senakal-nakalnya anak kemudian jangan sampai kemudian dididik dengan cara yang kurang baik. Ya, ingin menciptakan sesuatu yang baik dengan cara yang baik pula. Anak nakal kenapa harus dikerasi misalnya? Nanti akan berdampak lebih parah. Dampaknya apa? Nakalnya tidak hilang, malah makin ibarat kata durhaka sama orang tuanya, atau tidak jarang menemukan kasus orang tua kemudian membunuh anak, membunuh orang tua membunuh anaknya. Ini kan kemudian komunikasi dalam lingkungan keluarga tidak terbangun dengan baik.
Nah, oleh sebab itu edukasi masyarakat ya dalam keluarga, baik itu anak bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana orang tua bersikap kepada anak, atau bahkan lingkungan keluarga itu bersikap kepada asisten rumah tangganya. Mereka kan sama-sama manusia, walaupun posisi dan statusnya beda, tetapi hak mereka sebagai manusia itu juga harus diperlakukan dengan cara yang baik. Artinya memang mendidik anak sedari kecil memang itu berpengaruh nanti untuk mungkin dewasa, untuk mengaruhi kehidupan setelahnya, seperti itu. Iya betul, karena misalnya anak sudah di awal dididik dengan cara yang keras, tidak menutup kemungkinan ketika sudah berkeluarga dia akan menerapkan hal yang sama. Ketika saya dididik orang tua dengan cara seperti ini untuk mendisiplinkan, ya ketika dia sudah berkeluarga, proses-proses seperti itu, tindakan-tindakan seperti itu dianggap wajar. Akan terulang kembali. Akan terulang kembali di kehidupan yang akan datang karena pengaruh kehidupannya dia yang sebelumnya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Dan tadi kan kami sempat membuka di question box mengenai pertanyaan tema pada hari ini. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ada lumayan banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau perempuan atau anak mengalami KDRT harus melaporkan kemana? Dan karena ketidaktahuan ini yang bikin korban memendam penderitaannya sendiri. Harus lapor kemana? Karena kan biasanya mungkin masyarakat belum paham. Harus lapor kemana sih? Akhirnya dipendam. Akhirnya permasalahan tersebut terulang kembali. Ini harusnya kemana nih Pak? Kalau misalnya sudah terjadi tindak pidana ya, kalau sudah tidak terjadi tindak pidana, maka proses hukum harus diterapkan. Ya, ke penegak hukum, misalnya ke kepolisian. Ya, jadi tidak boleh memendam sesuatu yang nanti khawatir akan berulang lagi, Mbak. Jadi misalnya sudah terjadi kekerasan, ya sudah disampaikan, dilaporkan. Seperti yang saya contohkan tadi, ada artis yang menerima tindak pidana kekerasan, akhirnya dia melaporkan ke kepolisian. Jadi tidak merasa ini aib yang harus disembunyikan, tidak. Tetapi perilaku ini harus dicegah atau ditindak supaya di masa yang akan datang perbuatan tidak berulang dengan intensitas yang bisa jadi lebih besar, lebih parah. Atau bahkan misalnya merasa kok ini kayaknya aib bagi keluarga kita. Ada misalnya di pemerintah daerah ada lembaga-lembaga yang kemudian mendampingi ya keluarga-keluarga yang saya anggap bermasalah dengan hukum. Jadi mereka kalau misalnya malu untuk datang langsung ke kepolisian melaporkan itu, dia bisa minta pendampingan. Biasanya pemerintah atau pemerintah daerah itu sudah ada lembaga-lembaga tersendiri di setiap daerah berbeda-beda, bisa meminta pendampingan biar pendamping itu yang melaporkan tindak pidana tersebut supaya ya tadi tidak berulang lagi begitu. Jangan dianggap sebagai suatu aib begitu. Artinya memang ada pendampingan tersendiri ya untuk pelapor juga. Karena mungkin masyarakat biasanya juga takut kalau mau melaporkan seperti itu karena mungkin nanti mendapatkan ancaman dari pasangan atau mungkin dari keluarga pasangan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya yang bisa dilaporkan KDRT itu sebenarnya siapa saja dan apakah seorang ibu yang mencubit anaknya yang bandel itu masuk ke KDRT? Ini sempat kita bahas tadi, mungkin bisa diberikan penekanan lagi nih Pak. Ya. Yang termasuk dalam ruang lingkup KDRT itu kan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Berarti ruang lingkupnya adalah rumah tangga itu. Jadi ada suami, ada istri, terus kemudian anak, ya, terus bahkan asisten rumah tangga yang ada, yang masih di situ, bahkan perwalian yang punya pertalian hubungan keluarga dalam lingkungan rumah tangga itu juga menjadi bagian dari perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya orang-orang yang saya sebutkan tadi jangan sampai kemudian melakukan kekerasan, ya, karena nanti hukum yang akan mengaturnya adalah hukum perlindungan kekerasan dalam rumah tangga atau pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Artinya rumah tangga itu harus dilindungi, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang menarik yang mungkin para pemirsa juga penasaran nih mengenai pertanyaan ini. Pak dosen, ini seorang suami yang, jika ada seorang suami yang memaksa istri untuk melayani saat istri sedang capek, apakah termasuk ke KDRT dan apakah bisa dilaporkan juga ini Pak? Mungkin ini mirip-mirip sama kasus yang artis yang tadi mungkin sempat disebutkan seperti itu. Mungkin bisa dibahas Pak dosen. Saya mengangkat ya sedikit ya cerita artis tersebut. Katanya itu berawal dari upaya untuk meminta terpenuhinya kewajibannya, ya, dalam arti hubungan keluarga itu. Jadi yang pihak laki-laki itu meminta kamu untuk memenuhi kewajibannya sebagai istri, misalnya berhubungan seksual. Tetapi kondisi perempuannya tidak memungkinkan, ya,
ya, kondisi perempuannya tidak memungkinkan, di situ ada keterangan bahwa ada upaya paksa, yang akhirnya upaya paksa itu adalah bagian dari bentuk kekerasan seksual. Ya, dia memaksa untuk berbuat sesuatu. Padahal di dalam hubungan keluarga, walaupun ada hak dan kewajiban, tadi seperti saya katakan, ada komunikasi yang harus dibangun. Walaupun itu hak dan kewajiban, jangan sampai ada upaya paksa. Upaya paksa tersebut kemudian berujung kepada perbuatan kekerasan. Dari yang awalnya hanya hak dan kewajiban yang sah-sah saja bisa dilakukan, tetapi karena ada daya paksa, muncul kekerasan di situ. Nah, ketika muncul kekerasan, kalau tidak salah sudah sama-sama mengajukan gugatan cerai. Nah, ini udah pisah ini hubungan keluarga. Padahal dari masalah yang sebenarnya sah-sah saja. Tapi upaya paksa itu yang kemudian berujung pada ya rusaknya hubungan rumah tangga, perceraian sudah di ambang mata, satu lagi pihak pelakunya sudah masuk tahanan, kan seperti itu. Ini juga sesuatu yang sangat bahaya kalau apapun dipaksakan, seperti itu. Artinya lagi-lagi kita membahas mengenai komunikasi itu sangat penting ya dalam berumah tangga. Nanti kalau di garis bawahi memang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini, apakah juga tadi perilaku yang mungkin memaksa berhubungan seksual itu juga berlaku kepada istri ke suami atau bagaimana ini Pak dosen? Ya, walaupun keberadaan tadi ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memang secara istimewa diberikan kepada perempuan misalnya, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki atau pihak suami menjadi korban, tidak menutup kemungkinan. Ya misalnya suaminya capek kerja, kalau kasusnya dibalik, suaminya capek kerja, terus istrinya meminta bagian nafkah batinnya, dan kemudian tidak mampu dan lain sebagainya karena kondisi, ini juga bisa mengarah kepada ya perbuatan paksaan yang bisa berujung pada kekerasan seksual juga. Tidak menutup kemungkinan hal itu juga terjadi seperti itu. Karena ada juga kasus ya, kejadiannya di luar Jawa, ya pelakunya adalah perempuan yang meminta kepada laki-lakinya untuk segera menunaikan yang sebenarnya itu tadi kewajiban, hak dan kewajiban. Tetapi paksaannya itu yang kemudian dapat menjurus kepada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ini tadi kita bahas pidana dan juga kasus-kasus, sanksinya apa sih Pak dosen? Ya. Biar masyarakat juga tahu sebenarnya sanksinya itu apa sih kalau mengenai KDRT ini? Oke, baik, pemirsa Lingkar TV, ini supaya menjadi edukasi dan pencegahan juga ya Mbak. Biasanya orang kalau hanya diceramai, alah santai saja, nanti masalahnya tuntas. Ancaman yang kemudian menanti itu berupa sanksi pidana 15 tahun penjara. 15 tahun penjara, makanya jangan sampai kemudian terjerat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Cobalah bentuk komunikasi yang baik. Kalau misalnya ada masalah, ya silahkan komunikasikan. Tidak selesai dua pihak, suami istri misalnya, bisa melibatkan pihak lain. Upaya untuk mencegah tindak pidana itu. Oke, mungkin terakhir ini Pak dosen, untuk closing statement dari Pak dosen mungkin kepada pemirsa Lingkar TV dan juga mungkin kepada mahasiswa-mahasiswanya mungkin, monggo. Ya, baik pemirsa Lingkar TV, bahwa kalau kita bicara tentang membangun hubungan keluarga, ya pasti di dalam rumah tangga itu muncul masalah, pasti muncul masalah. Apapun itu, terkadang sesuatu yang sepele bisa menjadi besar kalau tidak dikomunikasikan dengan cara yang baik. Tetapi di sini, kalau kemudian masalah itu sampai kemudian direspon dengan cara yang luar biasa, atau dengan cara yang keliru, maka masalah itu dapat menjurus kepada tindak pidana. Ya, tindak pidana tersebut berupa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ya, baik dapat menimpa suami, istri, bahkan famili atau yang punya hubungan keluarga di situ. Tidak menutup kemungkinan juga terhadap asisten rumah tangga, karena dia menjadi bagian dari rumah tangga itu. Oleh sebab itu, guna mencegah tindak pidana tersebut, pemerintah sudah membuat regulasi yang ancamannya adalah 15 tahun penjara. Ini sesuatu yang sangat lama. Tentu masalah sepele jangan sampai kemudian kita mendekam di tahanan selama 15 tahun. Jadi perlu diantisipasi, perlu dikomunikasikan masalah tersebut sehingga kemudian terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Oke, luar biasa sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi memang durasinya sudah kita tiba di penghujung acara seperti itu. Dan untuk pemirsa yang menyaksikan tema pada hari ini, mungkin
tema pada hari ini bisa menjadi bekal untuk pemirsa nantinya dalam berumah tangga, atau mungkin bagi pemirsa yang saat ini mungkin belum berumah tangga bisa menjadi gambaran seperti itu agar kejadian KDRT ini mungkin tidak terjadi lagi, tidak terulang-ulang kembali. Dan apabila menemukan kasus-kasus KDRT seperti itu, mungkin sedang dalam kasus seperti itu, jangan takut untuk melapor seperti itu ya Pak ya. Dan akhirnya saya Galus Kartinanti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini dalam program Kulhum, Kuliah Hukum, Bikin Masyarakat Melek Hukum, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.